Suamiku komandan tampan. Bab 056. Kami baik-baik aja kok, Mas. Sasi kembali tersenyum. Kamu jangan khawatir. Fokus aja dulu di sana. Mas minta maaf, ya. Rencana awalnya cuma beberapa hari, tapi ada operasi darurat. Harusnya besok pagi aku berangkat lagi ke lokasi lain. Berangkat lagi? Lia. Dirga menatapnya dengan mata yang sedikit sendu. Kamu tahu, kan, Mas nggak bisa nolak. Ada banyak korban, dan ya, sayang pasti ngerti. Pada akhirnya, Sasi hanya bisa mengangguk. Aku ngerti, Mas. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tersenyum. Di luar kamar, Bu Azizah yang sebelumnya hendak masuk untuk memberikan teh chamomile tidak jadi mengetuk. Dia hanya diam di tempat, mendengarkan Sasi yang bicara dengan suaminya. Kenapa enggak masuk aja, Bu? Tanya Bunda Far. Mereka berdua saling menatap, jelas dengan ekspresi yang berbeda. Bunda Far tampak penuh percaya diri sedangkan Bu Azizah seperti menahan sungkan. Anu, Bunda. Sasi lagi nelpon sama Nak Dirga. Bunda Far tersenyum kecil, lalu menatap Bu Azizah sekali lagi. Saya dengar Amara sudah semakin membaik. Apa? 2. Iya. Kapan dia bisa keluar rumah sakit jiwa? 3. Makin bucin. Mentari senja meredup, menyisakan semburat jingga di langit Jakarta. Di sebuah ruangan bernuansa putih, Bu Azizah dan Bunda Far berdiri berhadapan. Aura canggung terasa pekat di antara keduanya. Keadaan Amara memang semakin membaik, sahut Bu Azizah membuka percakapan dengan suara hati-hati setelah mereka sama-sama terdiam. Tapi saya belum bisa memastikan kapan dia bisa keluar. Saya tidak ingin mengambil risiko. Saya ingin Amara benar-benar stabil dulu. Setelah itu, mungkin baru akan saya bawa keluar dari rumah sakit jiwa. Bunda Far tersenyum lembut, namun matanya menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Bu Azizah harus bersyukur, bukan hanya tentang Amara, tapi tentang anak kandung ibu juga. Sasi bisa pulih cukup cepat dari semua perlakuan buruk yang dia terima sebelumnya. Anak itu kuat, jauh lebih kuat dari yang kita kira. Untuk beberapa saat mereka kembali terdiam, sampai Bunda Far menghela napas, lalu melanjutkan. Saya minta maaf, Bu Azizah, jika ada sikap menantu saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Saya tahu, Sasi bukan perempuan sempurna. Tapi yang jelas, untuk saat ini, kita harus memberikan dukungan penuh untuk Sasi. Menjadi dia juga tidak mudah. Dan saya harap, Bu Azizah paham kemana arah pembicaraan kita saat ini. Bu Azizah terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Bunda Far. Ada nada tulus dalam setiap kalimatnya, sesuatu yang selama ini jarang ia temui dari sosok yang namanya mertua. Dibandingkan dengan memiliki ibu, sepertinya Sasi lebih beruntung karena memiliki mertua sebaik Bunda Far. Saya harap, kedepannya hubungan kita akan selalu baik-baik saja, lanjut Bunda Far. Demi Sasi dan demi cucu-cucu kita, saya harap kedepannya, Ibu bisa lebih bijak dalam mengambil sikap.
Baik, Bunda. Saya minta maaf, saya janji, saya tidak akan membuat anak saya sedih lagi. Bunda Far menganggukkan kepalanya, Lia tersenyum kemudian memeluk besannya sebentar. Dia berharap kalau ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi janji yang menjadi hutang dan wajib untuk dilaksanakan. Saya percaya, Bu. Terima kasih. Maaf kalau saya lancang. Hari-hari berlalu. Sasi menjalani terapi untuk dirinya sendiri dengan tekun. Sebelumnya, Dokter Tiwi bilangkan kalau psikis Sasi menang agak terganggu. Sekarang dia mencoba merajut kembali kepingan-kepingan hatinya yang hancur. La mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Bahkan ketika ia menginginkan suaminya untuk selalu ada di sisinya, Dirga tidak bisa melakukan itu. Ada tanggung jawab yang harus ia emban, amanah yang harus ia jaga. Sasi juga belajar bahwa untuk beberapa hal, ia tidak bisa memaksakan kehendak. Tentang ibunya, tentang ayahnya, tentang sahabatnya, atau hal-hal lain yang berada di luar kendalinya. Di saat ia memilih untuk mengambil satu jalan, maka kemungkinan jalan lain harus ia tinggalkan. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan. Mengenai hasil, Sasi selalu percaya bahwa untuk saat ini, yang paling penting adalah ikhtiar. Berusaha sekuat tenaga, berdoa setulus hati. Meskipun kadang-kadang ia kecewa dengan hasilnya, mungkin itu karena ekspektasinya. 4. Terlalu tinggi. La belajar untuk lebih realistis, untuk tidak menggantungkan harapan terlalu besar pada manusia. Dia akan terus belajar sampai dia ada di titik di mana ketika dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tapi masih bisa bersyukur. Saat ini, Sasi sedang bermain dengan baby Jen di taman belakang rumah. Memberi makan ikan-ikan koi yang berenang lincah di kolam. Baby Jen, yang masih bayi itu, tampak menggemaskan dalam gendongan suster. Lihat, Jen, ikan-ikannya lapar, ucap Sasi sambil menaburkan remah roti ke dalam kolam. Ikan-ikan itu langsung menyerbu, berebut makanan. Assalamualaikum. Tiba-tiba, Sasi mendengar suara salam dari arah pintu taman. La menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Sosok yang sangat ia rindukan berdiri di sana, dengan senyum yang selalu berhasil membuat hatinya bergetar. Waalaikumsalam, Mas Dirga. Air mata mengalir deras di pipi Sasi. Kali ini, bukan dia yang berlari, melainkan Dirga yang berlari menghampirinya. Memeluknya erat, seolah takut kehilangan. Mas kangen, sayang, bisik Dirga di telinganya. Mas kangen banget sama kamu. 2. Tentu Sasi membalas pelukan Dirga dengan erat. La tidak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata yang mampu mewakili perasaannya saat ini. Bahagia, haru, dan lega menjadi satu. Aku juga, Mas, akhirnya Sasi bisa berucap. Suster yang ada di sana menahan senyum, dia memilih untuk agak menjauh dan tidak memperhatikan majikannya lagi. Setelah beberapa saat, Dirga melepaskan pelukannya. Pria itu menatap Sasi lekat dan mengusap air mata di pipi Sasi dengan lembut. Maafkan Mas, sayang. Mas baru pulang. Ada banyak hal yang harus Mas selesaikan.
Enggak apa-apa, Mas. Sasi menggeleng meski masih terisak. Aku ngerti. Yang penting, sekarang Mas ada di sini. Dirga tersenyum, lalu mengecup kening Sasi dengan sayang. Kenapa agak kurusan, Ham? Mas bercanda. Geram Sasi sambil memukul lengan suaminya. Namun Dirga hanya terkekeh dan kembali memeluk istrinya lebih erat lagi. Aku enggak kurusan, tapi balik ke setelan awal. Lia, iya. Mau agak kurusan, mau agak montok, Mas tetap sayang kok. Mas Dirga. Perempuan itu merengek membuat Dirga semakin terkekeh. Kesel ih. 5. Mas juga sayang sama kamu, Dek. Ger. Aku enggak iya. Beneran. Kalau gitu Mas balik tugas lagi aja. Bunda. Pekik Sasi yang kembali menangis tapi kali ini malah ditertawakan Dirga dan beberapa staf, juga Baby Jane yang tersenyum lebar. 6. Ada main belakang. Ya Allah, jangan diusilin terus, kek. Malam itu rumah besar keluarga Ayah Basuki tampak lebih hidup dari biasanya. Cahaya lampu menyorot lembut di atas meja makan panjang yang sudah penuh dengan hidangan laut. Udara dipenuhi aroma gurih kepiting saus padang, udang bakar madu, dan sup ikan yang mengepul. Semua orang duduk mengelilingi meja, tertawa, bersenda gurau, seolah tidak ada beban hidup yang tersisa. Cepat, cepat. Lihat nih, Jenaira ketawa lagi. Seru Ayah Hasan yang memangku bayi mungil 2 bulan itu. Bayi kecil itu menggeliat lucu, menendang-nendang selimutnya sambil menggumam, lalu mengeluarkan tawa renyah khas bayi. Ayah Basuki yang duduk di seberang langsung berdiri dan mencondongkan tubuhnya. Giliran saya dong. Dari tadi Pak Hasan terus yang gendong, protesnya sambil tertawa. Loh, ini baru mau dikasih bobo, Pak. Nanti nangis lagi, balas Ayah Hasan dengan nada menggoda. Suasana benar-benar hangat malam itu. Di sisi meja, Sasi duduk bersebelahan dengan suaminya. Dirga, dengan pakaian santainya, sedang asyik memecahkan cangkang kepiting, tapi tampak kewalahan. Aduh, keras banget ya ini, Dek, keluhnya sambil menghela napas. Melihat itu, Sasi terkekeh lalu mengambil piring suaminya. Biar aku aja yang buka, Mas. Aku lebih ahli soal beginian. Aku aja kalah, iya. Dirga mengangkat alis seraya tersenyum kecil. Bukan kalah, jawab Sasi sambil mencongkel daging kepiting dengan garpu kecil, tapi belum terbiasa. Kalau aku kan, sudah dari zaman kuliah makan di warung seafood pojok, yang alatnya aja cuma sendok garpu biasa. Masa sih? Todong suaminya tidak percaya. Hal itu membuat Sasi tersenyum kecil. Hehe. Bunga sih yang suka banget, dari dulu kan aku suka numpang makan sama dia, ya bayar pakai ngerjain tugasnya. Astagfirullah. Dirga menggelengkan kepala. Ternyata dari lama emang suka berbisnis, ya. Harus, dong. Di sisi lain meja, Bunda Far sibuk menelpon. Wajahnya serius tapi tetap tenang. Ya, tenang saja, Bu. Kalau ketubannya sudah pecah, jangan dipaksa jalan. Nanti saya kabari dokter jaga Isana, ya. La menutup teleponnya, lalu berdecak kecil.
Selalu saja, jam makan juga bisa jadi waktu melahirkan. Semua yang ada di meja tertawa mendengar komentar itu. Sementara itu, di ujung meja, Bu Azizah hanya diam. La sesekali tersenyum, tapi matanya kosong. Pandangannya jatuh pada Dirga dan Sasi yang sedang tertawa kecil, atau pada Jenaira yang terus igendong bergantian. Dalam hati kecilnya, ada sesak yang tak bisa ia sembunyikan. Inilah yang dulu seharusnya bisa ia miliki. Kehangatan, kedamaian. Tapi, kesalahannya sendiri telah menjauhkan ia. 7. Dari itu semua, La menarik napas panjang, menyesap air putih, lalu kembali menatap ke arah keluarga itu. Ada bahagia, tapi juga rasa kehilangan yang dalam. Dia tidak menyangka kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Hari itu, malam semakin larut. Di kamar pasangan yang paling bucin, Sasi tengah menata selimut sambil menatap Dirga yang baru selesai menutup pintu. Mas panggil Sasi pelan, jadi minggu depan kita berangkat ke pernikahannya Aska, ya. Pria yang diajak bicara menoleh, ia tersenyum samar sambil menghampiri sang istri. Iya. Sudah dikonfirmasi, kan? Semua keluarga bakal datang. Lia. Katanya, Bu Wira akhirnya ngalah juga. Lagian, dari dulu suka banget ikut campur, astagfirullah. Jangan sampai kita kayak gitu, Mas. Ngalah. Sasi menatap suaminya, lalu menatap tangannya sendiri. Mau nggak mau dia harus setuju, Mas. Kalau nggak, rumah tangganya bisa hancur. Sekarang, mungkin dia sadar. Mempertahankan suami lebih penting daripada gengsi. Aku dengar dari Stevia, Bu Wira itu suka pamer apapun sama temennya, termasuk menantu, makanya dia mau menantu yang sempurna. Senyum tipis tersungging di bibir Dirga, ia semakin mendekat dan memeluk istrinya dari belakang. Kadang, orang baru ngerti arti keluarga setelah hampir kehilangannya, atau bahkan setelah kehilangan ucapnya pelan di telinga Sasi. Perempuan itu menutup matanya, merasakan hangat dan nyamannya dekapan pria yang sangat dia sayangi. Mas bilang kayak gitu. Kayak bilang ke diri sendiri. Dirga terkekeh pelan lalu mencium puncak kepala istrinya. Mungkin, iya. Keduanya sama-sama diam cukup lama, tidak ada yang berani bersuara sampai akhirnya Sasi kembali memulai. Mas. Dalam. Sayang. Kamu nggak kangen, ya, sama aku? Tanyanya hati-hati, tanpa menoleh. Dirga memejamkan mata untuk beberapa saat, mengartikan arti, kangen, yang istrinya maksud. Kangen, jawabnya lirih. Tapi, aku juga takut. Takut? Tanya Sasi. La melepaskan pelukan suaminya, lalu berbalik dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. Itu. 8. Mas takut nyakitin kamu lagi, Dek. Setelah semua yang kamu lalui, aku cuma mau kamu nyaman dulu. Mas Dirgai, Sasi tersenyum malu-malu, lalu menyandarkan kepala di dada suaminya. Aku emang belum siap, Mas. Peluk kayak gini aja udah cukup, kok. Tapi, Sasi kembali kehilangan senyum, apa benar suaminya bisa menahan diri?
Sudah 2 bulan dan masa nifasnya sudah selesai. Suaminya tidak ada main belakang, kan? 9. Kenapa? Sejak hari itu, Sasi mulai berbenah lagi. Dia selalu menyempatkan diri untuk merawat diri. Paling tidak, Sasi selalu on time untuk perawatan di klinik kecantikan, atau berolahraga dengan instruktur andal. Yang kasih tahu, laki-laki itu biasanya akan sangat suka perempuan yang bisa mengurus keluarga, juga bisa menjadi rumah untuk mereka. Kalau dibilang boros untuk pengeluaran, bisa jadi itu yang dia alami saat ini, tapi, jika tidak seperti itu, maka dialah yang harus berkorban. Untuk bahagia dia harus sedikit lebih egois. Dirga sudah memfasilitasi semuanya dengan baik, maka tugasnya pun adalah memaksimalkan apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak hanya fokus untuk mengurus anak, tapi juga fokus untuk merawat diri dan menyenangkan dirinya sendiri. Karena hanya pemikiran waras yang akan membantunya untuk tetap bertahan dalam rumah tangga yang kadang-kadang ada angin ribut, angin topan atau sekedar hujan gerimis. Pagi itu, halaman rumah keluarga ayah Basuki tampak sibuk. Beberapa sopir berdiri di samping mobil-mobil hitam besar yang berjejer rapi, sementara para ibu sibuk memastikan kotak hantaran, kain adat, dan parsel buah tersusun sesuai urutan. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, hari di mana Aska akan mengantarkan dirinya menuju pernikahan dengan Aisyah. Dirga sudah siap di mobil hitamnya. Di kursi belakang, Sasi tampak sedang menidurkan Jenaira. "Mas, sudah semua?" tanya Sasi sambil menutup pintu perlahan agar tidak membangunkan bayi. Dirga memeriksa jam tangannya. "Sudah. Tinggal mobilnya Aska yang berangkat bareng kita." Tak jauh dari situ, Aska tengah berdiri di depan mobil sedan mewah yang berisi ayah Basuki dan Bunda Far. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tampak tenang, namun matanya berbinar. Ada semacam kebahagiaan yang tak bisa ia sembunyikan. Sementara Bu Azizah memilih duduk satu mobil dengan ayah Hasan dan beberapa keluarga lain, menatap dari kejauhan sambil tersenyum kecil. Ketika semua sudah siap, rombongan itu pun berangkat. 4 mobil meluncur perlahan meninggalkan rumah keluarga besar ayah Basuki. Di dalam mobil Aska dan ayah Basuki. Bunda Far duduk di samping ayah Basuki, sedangkan Aska di depan, tempat di samping yang mengemudi. Jalanan menuju kediaman Kiai Hashim di pinggiran kota tampak ramai, tapi Aska berkali-kali menatap bayangan dirinya di kaca spion, jelas kalau senyum itu sulit disembunyikan. Melihat hal tersebut, Eyang Basuki memperhatikan dari belakang dan tertawa kecil. "Loh, lihat tuh. Dari tadi senyum-senyum sendiri kayak orang ketemu malaikat." 10. Bunda Far ikut tertawa. "Ya, jelas, ya. Istrinya nanti kan bukan hasil dijodohin, tapi pilihan sendiri. Wajar kalau hatinya semekar bunga." Aska melirik dari kaca depan, pura-pura tak mendengar, tapi ujung bibirnya justru semakin naik. "Hehe, jangan digoda, Bun." Tingkah Aska ini membuat Bunda Far menggeleng lalu tersenyum lembut. "Bunda cuma berharap kamu benar-benar bisa berubah, Nak. Bisa jadi suami yang baik. Dan semoga bisa mencintai istrimu dengan tulus." La menatap jendela sebentar dan setelah itu, suaranya semakin melembut. "Dan melupakan menantu kesayangan Bunda."
Aska dan ayah Basuki saling pandang, lalu, mereka tertawa dan Bunda Far pun ikut tertawa karenanya. Bunda masih aja nyindir Ontisasi. Tenang aja, sekarang aku udah beneran ikhlas. Bagus kalau begitu. Timpal ayah Basuki dari belakang. Tapi, Aska, boleh Eyang bilang sesuatu? Boleh banget, Eyang, jawab Aska sopan. Ketika orang-orang menunggu, ayah Basuki justru bersiap untuk mengeluarkan siraman rohaninya kali ini. Kamu harus paham. Pernikahan itu bukan tempat untuk mencari bahagia, tapi tempat untuk menjadi bahagia bersama. Ada bedanya, Iho. Aska menatap kaca depan, mendengarkan. Laki-laki menikah karena punya kebutuhan, begitu juga perempuan. Tapi bukan berarti kalian hidup hanya untuk saling menuntut. Cobalah berpikir. Kalau kamu ada di posisi istrimu nanti, apa yang kamu butuhkan dari seorang suami? Pria itu terdiam untuk beberapa saat hingga akhirnya dia mengangguk. Mungkin ketenangan, perhatian, dan rasa aman. Betul. Jawab ayah Basuki pelan. Dan tugasmu nanti adalah menciptakan itu, bukan menunggu dia yang memberi. Menikah itu bukan lomba siapa yang paling capek, siapa yang paling berkorban. Tapi bagaimana kamu dan dia sama-sama ikhlas menjalani peran masing-masing. Tangan Bunda Far terulur, lalu ia mengusap tangan suaminya dengan lembut. Eyang Amu tuh selalu bilang begitu dari dulu, Aska. Tapi jarang ada yang benar-benar bisa menjalani. Karena yang berat itu bukan mencari jodoh, tapi mempertahankannya setelah akad. Aku akan berusaha, Eyang. Aku tahu. Aisyah perempuan baik. Aku nggak mau menyia-nyiakannya. Bagus, jawab ayah Basuki bangga. Ingat satu hal lagi, rumah tangga itu pasti diuji. Seperti apapun badainya nanti, jangan pernah melompat dari kapal. Kalau ada masalah, cari tahu akar masalahnya. Jangan kabur. Jangan saling menyalahkan. Setiap ucapan suaminya, Bunda Far selalu mengangguk. Kalau niatnya karena Allah, untuk ibadah dan saling. 11. Menuntun ke surga. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Suasana dalam mobil menjadi hening untuk beberapa saat. Aska menatap jalanan di depannya. Matanya basah, tapi bibirnya masih tersenyum. Lia, Eyang. Bunda, Aska janji. Aska nggak akan melompat dari kapal. Lagi. Itu baru cucu Eyang. Ayah Basuki menepuk pundaknya penuh kebanggaan. Setelah ini belajarlah untuk mengelola bisnis keluarga. Om kamu udah terlalu sibuk, Eyang nggak mau dia makin susah ketemu sama istri dan anaknya. Baik, Eyang. Jangan main judol lagi. Dosa, Eyang. Mereka bertiga pun tertawa. Entah kenapa rasanya memang beda untuk Aska. Jika dulu menikah dengan amarah karena dia marah, kali ini dia benar-benar ridho. Di mobil lain, Sasi tampak duduk gelisah, padahal Jenaira sudah didudukan di car seat. Sementara dia terus bergerak seperti tengah cemas akan sesuatu. Dirga yang duduk di samping kemudi menoleh. Tentu saja khawatir melihat pergerakan aneh istrinya. Kenapa, Dek? Aku enggak nyaman, Mas.
Agak mual. Loh, terus gimana? Mau nepi dulu? Mas olesin minyak angin. Adrian yang duduk di balik kemudi sampai memeriksa AC, padahal sudah dia turunkan suhunya karena ada baby Jen. Tapi kenapa malah seperti ini? Biasanya juga tidak. 12. Pikiran kotornya. Ardian berdiri di sisi trotoar, kaki menggosok-gosok batu, jari memutar kerikil yang dia ambil dari pinggiran jalan. Matanya melirik ke dalam mobil, lalu memandang jauh ke jalan yang sunyi. Senyum lebar terukir di wajahnya, seperti menemukan rahasia tersembunyi. Dia menjadi berpikir, apa ada yang seru di dalam sana? Apa begini kehidupan setelah pernikahan? Nasib menjadi jomblo apa memang harus seperti ini? Melihat majikannya bermesraan di setiap situasi. Dalam kabin mobil, Sasi duduk di pangkuan Dirga. Tangan kanannya memeluk erat leher suaminya, wajahnya menempel juga di sana. Aroma sabun mandi dan parfum yang dia sukai menyelimuti napasnya. Suaranya lembut, seperti bisikan angin, napasnya menyentuh kulit Dirga. Aku suka, Mas Wangi. Dia mengusap pelan pipinya di leher Dirga, jari-jari yang lembut menyentuh urat lehernya. Dirga sendiri memegang bahu Sasi, jari-jari yang tegang menunjukkan upaya menahan diri. Sayang. Dia mendongak, berusaha menjadi normal saat sesuatu dalam irinya tak bisa diam. Napasnya terengah, jantungnya berdetak sangat kencang. Dia tahu kalau istrinya sedang mendekati jadwal datang bulan. Sasi selalu bertingkah aneh di saat-saat tertentu. Dek. Merasa terus tertolak, Sasi berubah agak sedih, jari-jari yang menahan leher Dirga mulai melemah. Dia menggigit pelan leher Dirga, membuat Dirga semakin kelabakan. Sayang udah, Yum. Mas takut enggak bisa nahan diri. Tangan kanannya menarik pelan kepala Sasi dari lehernya, matanya menatap tajam ke wajah Sasi. Dia menghela napas panjang, jari-jari yang memegang kepala Sasi mulai melemah. Kalau orang tahu, nanti mereka berpikir macam-macam tentangmu. Mas emang enggak suka sama aku, ya? Bukan begitu, tapi tunggu sampai nanti malam, oke? Mas janji, nanti malam Mas akan berusaha buat enggak khawatir sama kondisi kamu. Perempuan itu merengut, air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Tentu hal ini membuat Dirga merasa sangat bersalah. Jenaira masih terlelap di samping mereka dan saat Sasi akan turun Dirga buru-buru menahan. 13. Pinggangnya. Jangan marah, please. Mas tahu mood swing kamu lagi enggak baik, tapi... Kamu enggak jajan di luar kan? Apa? Kaget Dirga dengan mata melotot. Jantungnya hampir melompat saat mendengar pertanyaan aneh itu. Kenapa kamu punya pemikiran kayak gitu? Siapa yang? Ayah. Waktu itu ayah ngobrol sama bunda. Terus bunda cerita kalau masa nifas bunda enggak sampai 40 hari. Terus? Tanya Dirga bingung. Terus mereka langsung nganu, Mas. Bunda bilang bunda juga takut, tapi ayah bujuk bunda terus, kenapa kamu anteng-anteng aja? Kamu enggak jajan di luar kan? Astagfirullah. Dirga yang sebelumnya sudah sedikit kesal mulai tertawa.
Dia memeluk istrinya sambil terkekeh. Makanya jangan nguping obrolan orang tua, Dek. Enggak usah ngeles, Mas. Oke. Dirga berusaha untuk menahan senyum. Aku juga sama kok sama ayah, aku mau bujuk kamu, mau banget malah. Tapi, jari jemarinya membelai wajah sang istri. Mas enggak mau cuma nyaman di Mas aja, kalau Mas seneng, kamu juga harus seneng, berhubungan suami istri harusnya bisa sama-sama nyaman, kan? Perempuan itu terdiam, kelopak matanya terpejam untuk beberapa saat. Astagfirullah. Alangkah berdosanya dia karena memikirkan hal buruk tentang suaminya. Rasa cintanya yang semakin besar membuatnya sangat takut kehilangan. Dengan segala upaya yang sudah dia lakukan, semua doa yang selalu dia ucapkan, dia masih saja merasa takut. Banyak kasus perselingkuhan yang terjadi di luaran sana, banyak kasus tentang seorang suami yang bahkan sanggup berselingkuh dengan asisten rumah tangganya. Banyak suami yang dengan mudahnya bermain api di luar, dan itu membuat Sasi terasiswe kepada kebaikan suaminya sendiri. Maaf, lirih Sasi. Dia bahkan tidak berani menatap mata suaminya karena malu. Mas bisa ngerti kok, enggak usah malu. Aku enggak malu. Tuh pipinya merah. Mas Dirga. Lagi-lagi pria itu terkekeh dan kembali memeluk istrinya. Cintai Mas secukupnya, Dek. Kamu harus happy, perbanyak bisnis kamu, Mas akan dukung apapun yang mau kamu lakukan selama masih dalam batas aman. Batas aman? Tanya Sasi. Dia kembali sedikit menjauhkan wajah mereka. 14. Kamu boleh berbisnis, boleh ngajar, atau boleh punya klinik, tapi Mas tetap mau kamu bisa manage waktu untuk Mas sama Baby Jen. Kini senyumnya semakin merekah. Intinya, kamu boleh ngelakuin apapun yang bisa bikin kamu percaya diri dan enggak terkekang sama perasaan kamu sama Mas. Mas juga sayang dan cinta banget sama kamu, Dek. Tapi Mas tahu, kalau Mas terlalu cinta, nanti Allah cemburu dan Mas enggak mau hubungan kita kenapa-kenapa. Kita jalani semuanya seperti biasa, kalau ada yang mau diobrolin, jangan ditahan kayak gini, Ham. Enggak usah malu, ujung-ujungnya meledak juga kan. Maaf aku. Set, enggak usah minta maaf terus. Kamu udah sembuh, sekarang boleh kan kalau kita lanjutin perjalanan tanpa kamu mikir yang macem-macem. Kepala Sasi terangguk, dia sudah akan keceplosan bilang maaf lagi. Syukurnya dia cepat sadar kalau suaminya sejak lama tidak suka dia terlalu banyak minta maaf. Makasih, Mas. Ham, jangan lupa nanti malam. Siap, Komandan. Sasi memberikan hormat, membuat Dirga kembali terkekeh dan berakhir menyentil kening sang istri. 15. Hari bahagia. Hari itu, bukan hanya hari biasa bagi keluarga besar pesantren, melainkan hari bahagia yang penuh haru. Di dalam masjid, para keluarga dekat telah memenuhi setiap sudut. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema, menciptakan suasana hikmat. Kiai Hashim, dengan suara bergetar, memulai khutbah nikah. Matanya berkaca-kaca saat mengingat Aisyah, putri yang telah ia didik dengan penuh kasih sayang. Aisyah, nak, ucap Kiai Hashim dengan suara serak. Meski saat ini Aisyah ada di ruangan lain, hari ini, Abah serahkan engkau kepada seorang pria yang bernama Aska.
Ayah percaya, ia akan menjagamu, membimbingmu, dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Kiai Hashim menoleh kepada Aska, menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Aska, nak, Aisyah adalah amanah yang Abah titipkan kepadamu. Jaga dia baik-baik. Jika engkau melihat kehilafan padanya, bimbinglah dengan sabar. Namun, jika engkau merasa tidak mampu lagi menjaga amanah ini, pulangkanlah Aisyah kepada Abah dengan cara yang baik. Aska yang duduk di hadapan Kiai Hashim, menundukkan kepala. Air mata menetes membasahi pipinya. La menggenggam erat tangan Kiai Hashim, mencoba menyalurkan keteguhan hatinya. Kiai, jawab Aska dengan suara bergetar, saya berjanji akan menjaga Aisyah seumur hidup saya. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik, yang selalu membimbing dan mencintai Aisyah dengan sepenuh hati. Prosesi ijab kabul berlangsung dengan lancar. Aska mengucapkan janji sucinya dengan lantang dan penuh keyakinan. Para saksi mengucap syukur, dan seluruh tamu menyambutnya dengan doa dan harapan. Di salah satu bagian masjid, Sasi menyembunyikan wajahnya di lengan Bunda Far. La merasa hatinya perih melihat Aska mengucapkan janji suci. Andai saja Aska tumbuh di lingkungan yang baik, ia pasti akan menjadi pria yang lebih baik dari sekarang. Saat itu, Bunda Far mengusap lengan Sasi dengan lembut. Sasi, sayang, jangan bersedih. Insya Allah Aska akan bahagia bersama Aisyah. Aisyah adalah perempuan yang sangat baik. La akan membawa kebaikan dalam hidup Aska. Kepala Sasi terangguk beberapa kali, meskipun dia benar-benar sudah tidak memiliki perasaan apapun kepada Aska, tapi saat dulu mereka pernah bersama dia tahu bahwa Aska memiliki keinginan untuk menjadi orang yang baik. Dia orang yang hangat dan cukup perhatian, hanya saja dia berharap, sekarang Aska bisa lebih dewasa dan bisa lebih bijak, tidak gampang terhasut omongan orang dan mampu menjaga perasaan istrinya. Setelah akad nikah selesai, Aisyah keluar dari ruang khusus wanita dengan didampingi kedua kakak perempuannya. Wajahnya tertutup cadar, namun aura kebahagiaan terpancar dari matanya. Kiai Hashim menyambut Aisyah dengan senyuman hangat, lalu menyerahkannya kepada Aska. Kedua laki-laki itu saling menatap cukup lama sampai akhirnya Kiai benar-benar melepaskan anaknya. Aisyah semakin mendekati Aska dengan langkah ragu. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya sedikit gemetar saat meraih tangan suaminya. Dan pada saat itu, Aska menggenggam tangan Aisyah dengan lembut, mencoba menenangkan kegugupannya. 16. Aska menatap Aisyah dengan tatapan penuh rasa hormat. La mengangkat tangannya dan dengan lembut membuka cadar yang menutupi wajah istrinya. Aisyah menunduk malu, namun ia merasakan kehangatan dari tatapan Aska. Perlahan, Aska mendekatkan wajahnya ke wajah Aisyah. La mengecup kening istrinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Seluruh hadirin yang menyaksikan momen itu berteriak haru. Kecuali Bu Wirantara, yang tampak tidak senang dengan pemandangan tersebut. Alhamdulillah, bisik Aska di telinga Aisyah. Sekarang, kamu adalah istriku. Meski aku bukan laki-laki yang mungkin kamu harapkan,
aku akan belajar untuk menjadi suami yang kamu inginkan, Ning. Pada saat itu, Aisyah mendongak menatap Aska. Air mata bahagia mengalir di pipinya. La mengangguk pelan, menandakan bahwa ia siap untuk memulai kehidupan baru bersama suaminya. Dirga ikut berkaca-kaca. Dia melirik ke arah Jenderal Wirantara yang tampak berkaca-kaca. Mungkin kakaknya itu juga bisa merasakan aura lain dari prosesi pernikahan yang sekarang. Jangan ulangi kesalahanmu, Mas. Dirga membatin. Di dalam sebuah kamar hotel yang ternaram, Sasi duduk di tepian ranjang dengan jantung berdebar sangat kencang. Entah kenapa, meskipun di kamar itu dia juga sedang menatap baby Jen yang tidur pulas, pikirannya melayang ke mana-mana. Dia melirik ke arah jam di atas nakas. Sudah jam 10 malam, bertambahnya detik di jam digital tersebut, membuat jantung Sasi semakin dan semakin berdebar. Apa tindakan yang tadi pagi salah? Harusnya dia tidak mencurigai suaminya, bukan? Kenapa sekarang dia malah gugup sendiri? Ketika ada red langkah mendekat dari arah kamar mandi, Sasi mendongak dan seketika dia menelan ludah melihat sang suami datang kepadanya, hanya dengan sebuah handuk yang melilit pinggangnya. Mas, kenapa kamu enggak pakai baju? Tanyanya gugup. Pria itu tersenyum menyeringai, dia kemudian semakin mendekat dan tiba-tiba saja berlutut di depan sang istri dan memegang betisnya dengan gerakan aneh. Dingin, Mas. Kamu boleh bilang sekarang kalau masih ragu. Sasi buru-buru menggeleng, tidak mau. Dia harus memadamkan api di kepala suaminya. Jika tidak dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Deal. Mas enggak akan berhenti meskipun kamu meminta ampun, Dek. 2:17. Teman lama. Aisyah dan Aska berada di kamar hotel yang mewah, hadiah 2 minggu cuti dari kesibukan mereka, sebuah bulan madu yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun, suasana malaran itu terasa kaku, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Aisyah masih mengenakan gamis putihnya, wajahnya tertutup cadar, duduk di tepi ranjang dengan anggun. Sementara Aska, di sisi lain, duduk membelakanginya, terlihat jelas bahwa pria itu sangat tegang, padahal, ini bukan hari pertama dia satu kamar dengan perempuan. Dek Aisyah. Aska memulai, ada getar kecil dalam suaranya. Kalau kamu belum siap untuk lebih terbuka, aku tidak masalah. Yang terpenting kamu merasa nyaman dulu. Aku ngerti kok kalau kamu belum bisa nerima aku, toh kita menikah juga dadakan. Santai aja. Dia bisa mengatakan itu kepada istrinya padahal dia sendiri pun tidak bisa santai. Perempuan itu terdiam untuk beberapa saat, matanya terpejam. Kemudian, dengan gerakan perlahan, ia membuka cadarnya. Wajahnya yang cantik dan polos kini terlihat jelas. Aku tetap harus menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri, ucapnya lirih. Aku malah sangat berterima kasih, karena Mas Aska sudah mau menolongku. Seketika itu juga, Aska menoleh, matanya terpaku pada wajah Aisyah yang kini juga sedang menoleh padanya. Kenapa rasanya seperti dia baru pertama kali melihat Aisyah, padahal dia pernah melihatnya sekilas.
Aisyah, bisiknya dengan suara tercekat. Wajah Aisyah merona merah, pipinya terasa panas. La menunduk, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Mas, panggilnya pelan. Jujur dia juga sangat gugup dan sangat takut, tapi dia tidak bisa terus-menerus menghindar, dia harus bisa melawan semua rasa takutnya. Ekem. Aska berdehem, berusaha mengendalikan dirinya. Aku ke kamar mandi sebentar, katanya gugup. La beranjak dari duduknya dengan tergesa-gesa, namun sialnya, kakinya tersandung sofa di depan ranjang. La hampir jatuh, namun berhasil menyeimbangkan diri. Maaf, Dek. Kaki enggak punya mata, katanya sebelum berlari menjauh dari sang istri. Tingkah lucu Aska membuat Aisyah terkekeh kecil. Katanya duda, tapi kok malah kabur. Dua. Tapi jauh di dalam hatinya dia merasa sangat lega. Tadinya dia benar-benar takut karena dia pikir Aska akan sangat ganas, seperti kata orang-orang yang bilang kalau duda itu puas diranjang. Namun, alhamdulillah yang dia pikirkan tidak sama sekali terrealisasi. Sasi dan Dirga telah kembali ke hiruk-pikuk Jakarta setelah beberapa hari menikmati ketenangan di luar kota. Hari ini, sebuah pusat perbelanjaan menjadi tujuan mereka, bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk 18. Mempersiapkan segala kebutuhan baby Jen. Bayi kecil itu, yang kini telah berusia lebih dari 2 bulan, tampak nyaman dan tenang di dalam kereta dorongnya. Dirga dengan sabar menjaganya, matanya sesekali melirik ke arah Sasi yang tengah sibuk memilih botol susu yang tepat untuk sang buah hati. Sasi akan segera kembali ke rutinitasnya seperti semula, dan ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Setelah menemukan beberapa botol yang dirasa cocok, Sasi berniat menghampiri Dirga dan baby Jen. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok yang tak asing. Seorang pria dengan penampilan yang mencerminkan kemapanan, berdiri tak jauh darinya. Sasi. Ya ampun, ini benar kamu. Sapa Miko dengan nada terkejut namun senang. Kak Miko. Udah lama banget, iya. Lia berucap agak canggung, pun karena dia tidak nyaman sebetulnya. Mereka berdua kemudian terlibat dalam obrolan singkat. Miko tampak sangat antusias menatap Sasi, matanya dengan jelas terlihat berbinar-binar seolah menemukan sesuatu yang berharga. Sibuk apa sekarang? Terakhir ketemu, kamu masih fokus kuliah kan? Tanya Miko, rasa ingin tahu terpancar jelas dari wajahnya. Sekarang, sibuk ngurus suami, anak, kuliah, dan mungkin juga ngajar kalau ada waktu, jawab Sasi, sembari tersenyum simpul. Ekspresi Miko seketika berubah. Suami, anak. Tanyanya, nada suaranya sedikit meninggi. Kamu sudah menikah? Sasi mengangguk, Lia, sudah. La kemudian menunjuk ke arah Dirga yang berdiri di dekat kereta dorong baby Jen. Itu suamiku. Sasi melambaikan tangan ke arah Dirga, dan Dirga membalasnya dengan senyuman. Namun, senyum itu langsung memudar saat matanya bertemu dengan Miko. Kapan kamu nikah, kenapa enggak ngasih undangan? Seketika Sasi menoleh pada Miko dan tersenyum lalu terkekeh.
Kak Miko ini apaan sih? Dari dulu, keluarga Kak Miko enggak suka sama aku, ya kali aku ngundang kakak. Aku kenalin sama Mas Dirga, yuk. Dirga, tanyanya lagi. Kali ini, ekspresinya malah lebih terkejut dari sebelumnya. Kenapa kaget gitu? Tanya Sasi lagi. Dia kemudian menghampiri suaminya dan Miko mengikutinya dalam kebingungan. Mas. Senyum simpul tersungging di bibir Dirga. Meskipun dia tidak menyukai setiap pria yang terlalu akrab dengan istrinya, tapi Dirga tidak bisa marah atau kesal pada sang istri. Siapa, Dek? Saya Miko. Pria itu mengulurkan tangan. Fansnya Sasi. Ucapnya sambil tersenyum dan melirik Sasi yang juga tersenyum sambil menggelengkan kepala. D19 Sepadan. Di sebuah kafe yang ramai di pusat perbelanjaan Jakarta, Sasi duduk sambil memangku baby Jen yang sedang tertidur pulas. Di hadapannya, Niko, teman lama Sasi dari masa SMA, duduk bersama Dirga, suaminya. Suasana terasa sedikit kaku, seperti ada tegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Niko membuka percakapan dengan nada nostalgia. Wah, nggak ngangka ya, Sas, kita bisa ketemu lagi kayak gini. Udah lama banget, ya kan? Sasi tersenyum tipis. Lia, Kak Miko. Terakhir ketemu waktu reuni SMA kayaknya. Niko mengangguk, lalu menatap Dirga dengan tatapan menyelidik. Dulu, susah banget deketin Sasi, katanya, mengenang masa lalu sambil melirik Dirga. Padahal, gue termasuk star boy di sekolah. Kapten basket, banyak fansnya. Tapi, Sasi nggak pernah ngelirik sama sekali. Dirga mengangkat alisnya, menanggapi dengan santai. Oh ya. Kenapa tuh, Sas? Oh Tuhan, Sasi sampai merinding mendengar sang suami ikut memanggilnya seperti itu. Sasi pun tertawa canggung. Ya ampun, Kak Miko, jangan dibongkar dong aib masa lalu. Tapi iya kok. Dulu kamu lebih sibuk belajar. Terkenal banget sama julukan, kutu buku. Kalau istirahat, bukannya ke kantin, malah ke perpustakaan. Tapi, justru itu yang bikin Sasi beda dari cewek-cewek lain. Dirga menyandarkan punggungnya ke kursi, menikmati percakapan mereka. Jadi, Sasi ini incaran para star boy di sekolah. Niko mengangguk dengan semangat. Banget. Sasi itu lucu banget kalau lagi sama teman-temannya. Tapi, nggak ada cowok yang bisa bikin dia ketawa lepas. Gue aja nyerah waktu itu. Mendengar itu, Dirga tersenyum, menatap Sasi dengan tatapan penuh kasih. Wah, berarti saya beruntung banget ya bisa bikin Sasi ketawa sekarang. Dirga sibuk apa sekarang? Kayaknya pengusaha ya. Mobilnya keren banget tadi. Niko, yang tampaknya kesal karena Dirga tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu, mengubah topik pembicaraan. Suami saya dokter militer, Kak. Sasi menyela dengan bangga. Letnan Kolonel. Tugas di rumah sakit pusat. Alhamdulillah, suami saya juga berbisnis. Ada beberapa investasi di bidang properti dan teknologi.
Kalau itu yang ingin Kak Miko tahu. Sasi sengaja menekankan kata-katanya, memberikan senyuman manis namun penuh arti. Lah sadar betul, sejak tadi Miko berusaha merendahkan suaminya dengan cara yang halus. Setelah obrolan panjang yang penuh dengan sindiran halus dan pujian terselubung, mereka akhirnya mengakhiri pertemuan itu. Sasi dan Dirga pun berpamitan. Makasih ya, Kak Miko, masih ingat sama aku. Senang banget bisa ketemu kakak lagi, ucap Sasi tulus, meskipun dalam hatinya ia merasa lega bisa segera mengakhiri pertemuan yang canggung ini. 20. Dirga mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Miko, menatapnya dengan senyum ramah. Saya juga berterima kasih sama Miko. Kamu sudah membuat saya semakin jatuh cinta sama istri saya. Lah menjabat tangan Dirga dengan ragu. Maksud kamu? Sasi sebetulnya agak ceroboh, sering jatuh. Tep. Justru itu yang bikin dia terlihat lucu, dia enggak sekalem yang kamu pikir. Dan saya suka semua tentang dia. Seketika, mata Sasi membulat, tolong ya, dia sama sekali tidak tuli. Lah memberi isyarat kepada Dirga agar segera pergi dengan menarik-narik lengan bajunya. Udah yuk, Mas. Baby Jen udah mulai gerak-gerak nih. Iya, sayang, Dirga menatap balik Miko, tersenyum dengan senyuman yang membuat pria itu mengepalkan tangannya kesal. Setelah berpamitan sekali lagi, mereka meninggalkan kafe, meninggalkan Miko yang masih terpaku dengan senyum kecut di wajahnya. Di luar kafe, Sasi mencubit lengan Dirga dengan gemas. Kenapa sih ngomong gitu tadi? Bikin malu aja. Namun, Dirga tertawa, mengusap pipi Sasi dengan sayang. Kenapa? Bener kan? Kamu emang lucu. Lagian, biar dia tahu, kamu itu punya saya. Dan dia yang sok tahu semuanya tentang kamu, itu cuma ilusinya dia aja. Sasi hanya bisa menggelengkan kepala, meskipun dia tersipu malu. Di kursi belakang, Baby Jen pulas dalam dekapan karsit. Di depan, rahang Dirga tampak mengeras, garis tegas yang baru disadari Sasi. Kecemasan mencengkeram hatinya. Mas, bisiknya lirih. Kepala Dirga menoleh, senyum tipis menghiasi bibinya, namun tak mencapai mata. Kenapa, sayang?